Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini saya percaya ada sukacita di dalam rumah Tuhan, amin. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan sebab dialah sumber kekuatan dalam hidup kita. Jangan takut, jangan gentar karena ada Tuhan yang selalu menyertai engkau dan saya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Oleh karena kasih setiamu, kebaikan-Mu, Engkau terus nyatakan bagi hidup kami Tuhan. Dan saat ini dengan penuh syukur, dengan sorak-sorai kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Mempersembahkan setiap pujian kami bagi Raja yang mulia. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya! Semua yang percaya Tuhan berkata bersama, amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat
ajaib. Amin. Dia pencipta hidup kita. Dia pelihara kita dalam kasih setianya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
Segala pujian dan syukur bagi, berikan dengan hatimu kepada Dia. Kuduslah nama-Mu, sebab Dia yang awal dan akhir, yang awal yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, hanya bagimu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami kembali beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau akan mengajar kami. Baik kami yang di gereja maupun dimanapun kami beribadah Tuhan. Biar kami merasakan, mengalami lawatan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sore ini Bapak Ibu, tema dari PA kita adalah apakah Anda orang pilihan Tuhan? Apakah Anda orang pilihan Tuhan? Ini sebuah pertanyaan yang sangat-sangat serius sekali. Karena pada waktu kita berkata, ya saya orang pilihan Tuhan, kita akan lihat apa saja yang perlu kita miliki untuk membuktikan bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki PA kita, khususnya belajar tentang Injil Yohanes dari pasal 1 sampai pasal 4. Dan bagian pertama ini sampai pasal 4 akan selesai hari ini. Karena berdasarkan evaluasi dengan Bapak Gembala Sidang, di mana kebutuhan jemaat yang ingin atau perlu untuk diajar hal yang berbeda, maka PA yang berikutnya akan dibahas tema yang baru. Kalau Tuhan menghendaki, di waktu-waktu yang akan datang, kita akan lanjutkan bagian kedua dari Injil Yohanes. Tapi untuk selanjutnya, kita sebagai jemaat akan diajar hal-hal yang penting yang memang dirasakan dibutuhkan untuk hari-hari ini. Saya harap
Bapak Ibu tetap bersama kita belajar dan juga dukung doa kami, para hamba Tuhan yang Tuhan percaya, supaya kami bisa mempersiapkan setiap PA dengan benar dan sungguh-sungguh dari Tuhan, supaya setiap kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara, sore ini judul PA kita adalah apakah kita itu orang pilihan Tuhan? Kemudian tujuannya adalah supaya setiap kita itu hidup menuju kemuliaan ilahi yang benar. Kemuliaan ilahi yang benar. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah pasal 3 kita belajar bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus membahas tentang kelahiran baru. Kemudian juga Yohanes menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus sebagai manusia betul-betul hidup dengan urapan dari Roh Kudus yang tidak terbatas. Lalu pasal 4 kalau kita baca, waktu itu dia sedang melayani di daerah Yudea. Kemudian di sana dikatakan ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Tapi yang menarik adalah di dalam ayat 4, waktu dia meninggalkan Yehuda untuk kembali ke Galilea, dalam ayat 4 dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa harus? Apakah karena tidak ada jalan lain untuk menuju ke Galilea dari Yudea? Ada. Tentu ada beberapa jalan. Tapi kenapa harus melintasi daerah Samaria? Kalau jalannya banyak, kenapa harus? Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya merenungkan ini, mempersiapkan ini ada hal yang menarik yang perlu kita renungkan. Kenapa Tuhan harus melintasi daerah Samaria? Kata harus sendiri itu dari kata edei dengan struktur tata bahasa word indikatif imperfect dari kata dei. Nah, kata dei, Bapak Ibu, itu berarti perlu, harus. Itu juga dikutip atau dipakai di dalam Injil Matius 17, Markus 14, Lukas 2, Kisah Rasul 9, kemudian juga 1 Korintus 11, 2 Korintus 9 ayat 6. Nah, kita perlu tahu bahwa dalam perjanjian baru, pemakaian kata dei itu mengungkapkan, khususnya kalau berkaitan dengan Tuhan, itu mengungkapkan kehendak Allah atau tujuan Allah yang harus terjadi. Nah, ini hal yang sungguh kita perlu renungkan berkaitan dengan Samaria. Bapak Ibu, tadi kita sudah baca dalam Yohanes 4 ya, ayat 1, bahwa waktu Tuhan Yesus di Yudea, itu pelayanannya sangat berhasil. Banyak orang dikatakan kalau kita baca dengan ungkapan ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak dari Yohanes. Saudara, kalau kita bandingkan dengan pelayanan sekarang, kalau kita misalnya mengunjungi atau melayani satu daerah, kemudian di daerah itu sambutannya luar biasa, banyak orang bertobat, banyak terjadi mujizat, tentu hal yang wajar dan normal. Kita harus tetap di sana karena kita tahu Tuhan sedang bekerja,
terjadi kebangunan rohani. Ada banyak orang yang ingin dilayani. Kan seharusnya tidak perlu meninggalkan. Tapi ini yang terjadi, saudara-saudara. Meskipun Tuhan Yesus dalam suasana pelayanan yang begitu luar biasa, ada begitu banyak orang yang bertobat dan itu ditunjukkan dengan baptisan. Tapi tadi kita baca dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan Yesus harus melintasi Samaria? Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Alkitab, peristiwa yang mirip seperti ini pernah terjadi dalam kaitannya dengan pelayanan Filipus. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 4, tolong dibacakan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Saudara perhatikan peristiwa yang hampir sama terjadi pada waktu Filipus melayani di Samaria sekarang. Dibaca, dikatakan dalam ayat yang ke-6, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Kemudian juga dalam ayat 8 dikatakan sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Kan seharusnya dan sewajarnya Bapak Ibu, Filipus sebagai hamba Tuhan yang diutus dan melayani, lalu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Dia harus tetap di situ untuk terus mengembangkan, untuk terus meluaskan, melayani, sehingga betul-betul Samaria ini menjadi tempat di mana kebangunan itu begitu real dan nyata. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita baca dalam ayat 26, ada hal yang sangat aneh sebenarnya. Di saat Filipus dalam pelayanan begitu baik, luar biasa, lalu dikatakan dalam ayat 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Bukan disuruh untuk mungkin ke daerah lain yang oke lah kalau disuruh pindah itu. Kita sebagai hamba Tuhan pun kita harus mengerti bahwa melayani itu siap untuk dipindah ke sana, dipindah ke sini, harus pergi ke sana. Oke lah kalau Filipus waktu itu dikatakan atau diberitahu, diperintahkan, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan. Filipus sebagai hamba Tuhan, dia pasti siapkan. Karena dia hamba Tuhan harus kemana. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Sampai di situ, Filipus sebagai hamba Tuhan berkata siap. Tapi Bapak Ibu, sudah perhatikan, waktu kalimat berikutnya dikatakan, jalan itu jalan yang sunyi. Coba Bapak Ibu, waktu kita dengar suara Tuhan, misalnya saya mendengar suara Tuhan, Sundoro, kamu harus pindah dari satu tempat yang sudah kamu layani, lalu pindah ke tempat lain. Saya akan berkata, siap Tuhan. Tapi terakhir Tuhan bilang, tempat itu tidak ada orang. Jalannya atau tempatnya sepi. Lalu harus ngapain?
Jadi waktu Filipus mendengarin tentu harusnya dia akan, loh Tuhan apa enggak salah? Atau mungkin ini bukan malaikat Tuhan yang bicara. Masa dari pelayanan begitu luar biasa, pindah okelah. Tentunya pindah ke tempat lain yang membuat dia juga bisa berhasil karena ada begitu banyak orang. Tapi ini dia harus pergi ke tempat sebuah jalan yang sunyi. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi rencana dan kehendak Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau kita baca selanjutnya dalam ayat 27 dikatakan, Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. saudara, ternyata di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu dan ada orang yang sedang dipilih. Meskipun pada awalnya nunggu di pinggir jalan, kalau jalan itu adalah pasar atau mungkin ya daerah keramaian, oke lah. Tapi ini jalan sepi, lalu ngapain Bapak Ibu? Di jalan sepi cuman nongkrong, duduk aja kah atau gimana? Ternyata di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan sedang memilih seorang pribadi yang disebut di sini adalah kepala perbendaraan Sri Kandake, Ratu Etiopia. Nah, pribadi ini dipilih Tuhan sehingga dapat prioritas pelayanan dari Filipus. Meskipun ada begitu banyak yang bisa dilayani oleh Filipus, tapi karena Tuhan memilih seorang ini, Filipus diutus untuk melayani. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca juga dalam Lukas 19 ya, ayat 1 sampai 11, di mana kita tahu ini sebuah kisah yang sangat terkenal. Karena juga paling senang atau paling suka guru sekolah minggu kalau tidak punya tema, apa ya, cerita yang menarik, gak perlu persiapan. Sakyus, orang pendek. Sehingga kita, kalau kita orang Kristen yang sejak kecil pasti sangat istilahnya ngelotok tahu kisah ini. Saudara, kita tahu semua bahwa Sakyus adalah seorang kepala pemungut cukai. Dan bagi orang Yahudi, pemungut cukai itu adalah kelompok orang yang berdosa. Karena pekerjaannya adalah merampasi uang rakyat, menyusahkan rakyat dengan mengambil uang mereka. Tapi pada waktu Sakyus begitu rindu ketemu dengan Tuhan, sampai dia harus meninggalkan segala macam hal atributnya, orang kaya, pejabat, naik ke atas pohon. Lalu waktu Tuhan melihat ini, dalam ayat 5 dan 6 dikatakan, Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara perhatikan kata yang sama yang dipakai dalam tadi Injil Yohanes pasal 4 tentang ia harus melintasi Samaria. Juga dengan Sakyus di sini Bapak Ibu. Dikatakan Sakyus meskipun bagi orang Yahudi adalah orang yang berdosa, yang sangat dibenci, yang betul-betul dianggap tidak layak untuk semua, tapi di dalam kemahatauan Tuhan, di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu ini adalah orang pilihan.
Seperti hanya dengan perbendaharaan atau bendahara dari Ethiopia ini. Sakyus di mata Tuhan adalah orang pilihan. Sehingga dikatakan, aku harus menumpang di rumah. Saudara, demikian halnya dengan Samaria. Kenapa Tuhan harus melintasi Samaria? Ternyata Tuhan Yesus akan bertemu dengan orang pilihan juga yang harus diketemui. Tapi dia bukan pejabat, dia bukan orang kaya, dia juga bukan orang istimewa. Dia seorang perempuan yang nanti coba kita lihat siapa dia. Juga harus ditemui. Saudara, kenapa? Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tahu bahwa kalau kita adalah orang pilihan Tuhan, Tuhan itu akan prioritaskan kita. Tuhan akan istimewakan. Seperti yang terjadi dengan bendahara Sri Kandake ini. Atau Sakyus. Atau juga perempuan Samaria. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang juga memilih pribadi-pribadi. Seperti hanya kalau kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 dikatakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, gereja, jemaat juga adalah orang-orang pilihan Tuhan. Makanya dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Katakan, gereja, jemaat Tuhan adalah bangsa yang terpilih. Nah, yang jadi masalahnya adalah, apakah kita menjadi bagian dari gereja yang dipilih Tuhan? Apakah kita menjadi bagian dari gereja jemaat sulung yang layak untuk diangkat? Apakah kita menjadi orang-orang pilihan yang nantinya layak memerintah bersama Tuhan dalam kerajaannya? Saudara, kita perlu mengerti supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau bisa soal pilihan, seringkali kita berkata, ya dipilihlah karena kedaulatannya. Tuhan itu kan Tuhan yang berkuasa. Tuhan itulah Tuhan yang berdaulat. Maka kalau dia pilih si A dan tidak memilih si B, itu urusannya Tuhan. Bapak Ibu, memang kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Kalau dia memutuskan A, tidak perlu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi pertimbangannya. Kalau dia berkata A, menjalankan A, itu pasti terjadi. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mengerti bagaimana Alkitab mengajarkan, khususnya berkaitan dengan pilihan pribadi-pribadi untuk selamat dan untuk melakukan yang lain. Pilihan Tuhan itu tidak berdasarkan kedaulatannya. Karena kalau kedaulatannya artinya dia memaksakan. Tidak ada pertimbangan. Dan itu bertentangan dengan prinsip yang sudah ditanamkan oleh Allah sendiri. Kita tahu Bapak Ibu, Adam dan Hawa itu diciptakan dengan kehendak bebas. Keserupaan dan segambarnya
Adam dan Hawa, itu justru ditunjukkan salah satunya adalah Adam dan Hawa punya kehendak bebas. Kalau dari awal Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa tidak dengan kehendak bebas, menjadi hal yang nyata, menjadi hal yang adil, Tuhan itu dengan kedaulatannya bisa membuat ini. Coba kalau kita pikirkan sebenarnya kenapa Tuhan itu membuat masalah sendiri. Waktu menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Kalau dari awal misalnya manusia itu dibuat seperti robot, kan beres. Di program A, B, C, D, E, F, G, C dan seterusnya sudah terkendali, aman. Tapi yang terjadi tidak demikian Bapak Ibu. Tuhan itu memberikan kehendak bebas sampai kalau kita baca di dalam Kejadian 6. Tuhan berkata, dia begitu sedih, kecewa, menyesal menciptakan manusia. Saudara tahu, maka kenapa akhir-akhir ini banyak negara, banyak pakar mulai mendiskusikan yang namanya AI, Artificial Intelligence. Karena memang coba kita bayangkan kalau Artificial Intelligence itu, kecerdasan buatan itu satu kali punya yang namanya kehendak bebas, habislah manusia. Maka manusia bisa dilawan seperti halnya dengan manusia. Diciptakan Tuhan, dikasih kehendak bebas, manusia bisa melawan Tuhan, menentang Tuhan. Saudara, maka kalau kita bicara soal pilihan, kenapa ada orang-orang tertentu yang dipilih sehingga Tuhan harus melayani, harus memakai seolah seperti itu. Itu terjadi karena kemahatauannya Tuhan. Atau yang disebut foreknowledge. Karena kemahatauan Tuhan, dia tahu. Seperti hanya kalau Bapak Ibu tanya tentang saya. Tuhan tahu. Saya ini nanti misalnya matinya kapan. Akan mengalami apa. Tuhan tahu. Bapak Ibu juga demikian. Tuhan tahu Bapak Ibu akan mengalami A, B, C, D dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Tapi kemahatauannya tidak selalu dipakai untuk membuat ketetapan atau pilihan. Di dalam kemahatauannya dan tentunya juga dalam kaitannya dengan kedaulatannya, maka dia bisa menetapkan, memilih. Nah, kalau dalam Alkitab itu disebut dengan nubuatan. Nubuatan itu adalah gabungan dari kemahatauan Tuhan untuk khususnya seseorang atau yang lainnya. Kemudian di dalam kedaulatannya dia memilih. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tahu hal ini. Maka waktu Tuhan membuat pilihan, seperti misalnya dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. ya, rasul-rasul waktu itu Tuhan Yesus bilang, akulah yang memilih kamu. Dipilih. Dan dikatakan dalam ayat atau bagian berikutnya, dan aku telah menetapkan kamu. Dipilih, ditetapkan. Untuk apa? Menghasilkan buah. Dan akhirnya terjadi. 12 rasul dikurangi Yudas Iskariot menjadi sebuah gerakan atau yang luar biasa. Terbangunnya
berkembangnya gereja. Dan ini memang terjadi yang Tuhan bisa kerjakan. Kalau kita baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 dikatakan, Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. ya dikatakan sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu. Jadi memang Tuhan itu bisa memilih orang-orang tertentu, jemaat tertentu, pribadi tertentu, bahkan dikatakan sebelumnya atau dari mulanya. Tapi pilihannya ini berdasarkan kemahatauan Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu mungkin kita bertanya, Pak, bagaimana Pak caranya saya tahu bahwa saya ini orang pilihan Tuhan atau tidak? Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan sudah memberikan semacam jalur ya. Jalur pilihan Tuhan. Kita akan baca di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30 dikatakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara lihat di sini, melalui bacaan kita dalam ayat 28 sampai 30, kita bisa menemukan ada yang namanya jalur pilihan. Yang pertama adalah dikatakan dipilihnya dari semula. Dipilihnya dari semula. Lalu dikatakan yang kedua, ditentukannya dari semula. Dipilih lalu ditentukan. Kalau sudah ditentukan, maka dikatakan dipanggil. Lalu dikatakan dibenarkan. Lalu dimuliakan. Nah, jangan lupa, orang pilihan Tuhan itu dalam rangka apa? Dikatakan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi orang pilihan Tuhan itu hidup di dalam tujuan Allah. Sampai pada satu level, seperti dikatakan dalam ayat 29, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Keserupaan dengan Kristus itu bukti nyata bahwa kita adalah orang pilihannya Tuhan. Nah saudara lihat, jadi ungkapan-ungkapan tadi dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula, dipanggilnya dari semula. Kita coba tunjukkan sedikit ya Bapak Ibu tentang penjelasannya. Kata dipilihnya dari semula itu dipakai kata proginosko, ya, proginosto. Yang berarti tahu sebelumnya. Tahu sebelumnya. Sudah diketahui sebelumnya. Jadi kalau bicara soal yang tadi disebut dipilihnya dari semula, itu lebih tepat dikatakan sudah diketahui sebelumnya. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kemudian yang kedua, ditentukan dari semula. Itu artinya adalah dalam bahasa Yunani-nya proorizo, yang berarti diputuskan sebelumnya atau predestinasi. Jadi predestinasi itu memang ada, tapi berdasarkan apa? Nah di sini Bapak Ibu, banyak ya yang mengatakan berdasarkan kedaulatan Tuhan. Tapi jelas sekali di dalam Roma pasal 8, penetapan dari semula atau predestinasi itu dilakukan berdasarkan pengetahuan sebelumnya.
atau kemahatauan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak sewenang-wenang menetapkan yang sering disebut takdir, ya kan. Garisnya kamu jalannya A, yang lain B, yang satu C. Sudah, itu tidak. Tidak sewenang-wenang hanya sebatas karena dia berdaulat. Tapi Tuhan itu maha tahu. Dia tahu. Nah, di dalam satu kesempatan dia bisa mengambil peran itu. Lalu dipanggilnya, itu kata kalio yang berarti juga dipanggil. Ya. Dibenarkannya, itu dari kata dikayo yang berarti dibenarkan, ya, benar. Lalu dimuliakan, itu dari kata dosaso yang berarti dimuliakan, diagungkan. Nah, saudara lihat di sini Bapak Ibu, bahwa jalur pilihan Tuhan itu kalau saya coba buat dengan denah untuk memudahkan, itu dimulai di sini, ya, dimulai di sini. Jadi ini adalah bagaimana Tuhan diketahui sebelumnya, artinya tadi proginosto tadi, karena kemahatauan Tuhan. Kemudian di dalam kemahatauan Tuhan dia tahu kita akan seperti apa, seperti Paulus seperti apa, perempuan Samaria seperti apa, Sakius seperti apa, lalu ditetapkan memang. Lalu faktanya seperti apa kalau ini terjadi? Apakah kita bisa tahu? Tentu ada faktanya. Faktanya adalah kalau orang itu pilihan Tuhan, maka dia akan dipanggil lalu dibenarkan. Tapi tidak berhenti di sini, dikatakan tadi, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Nah, saudara harus tahu dari dibenarkan, dipanggil, dibenarkan, sampai dimuliakan, ada sebuah proses. Kita tidak tahu berapa lama di mana kita hidup. Jadi apa yang perlu kita jaga sebagai orang pilihan? Kita harus hidup di dalam rencana Tuhan atau tujuan Tuhan. Nah, disinilah konteksnya waktu Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apakah Allah mengerjakan segala sesuatu untuk semua orang? Tidak. Untuk orang yang mengasihi, yang hidup dalam tujuan Allah, yaitu dipilihnya. Maka kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita harus yakin dan tetap yakin dalam keadaan apapun. Karena apa? Tuhan sudah berjanji. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita itu akan terus disertai Tuhan. Sehingga seperti Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipilih, yang hidup dalam tujuan ilahi, yang terus bergerak dalam keserupaan dengan Tuhan. Kita harus berkata puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang kita akan lihat saudara-saudara, ini jalur pilihan. Sehingga kita tahu apakah saya dipilih atau tidak. Nah, yang menarik adalah begini Bapak Ibu. Latar belakang kehidupan seseorang itu bukan kriteria sebagai orang pilihan Tuhan. Wah, si A itu nggak mungkin dipilih Tuhan. Kenapa? Hidupnya rusak, bobrok, sifatnya jelek, pendosa besar. Pasti nggak dipilih Tuhan. Kalau saya seperti halnya dengan orang-orang Farisi kan, ahli Taurat berkata, kami baik, nggak seperti pemungut cukai yang begini-begini. Dipikir baik maka dipilih. Ternyata tidak Bapak Ibu. Coba kita lihat ya, khususnya berkaitan dengan Yohanes 4 ini.
Tolong dibacakan ayat 14 sampai 19. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara perhatikan, waktu dikatakan Tuhan Yesus harus melintasi Samaria. Kalau seperti Filipus mungkin masih lumayan, kenapa? Karena dia harus ketemu pejabat tinggi yang adalah seorang mungkin menterinya atau kalau sekarang semacam menteri keuangan sebuah negara. Dampaknya apa? Kalau satu pejabat tinggi diinjili terima Tuhan, waduh, terjadi pengaruh yang besar. Kalau Tuhan Yesus harus ketemu Sakius, masih mending juga walaupun dia buruk, dia kaya. Tapi Bapak Ibu perhatikan, waktu dia di Samaria, dia ketemu seorang wanita, tapi bukan hanya wanita biasa, wanita yang pendosa. Saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-18 tadi dikatakan, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Ya saudara, silakan tafsirkan apa? 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Berarti kalau mungkin istilah sekarang kumpul kebo. Dengan 5 suami, saudara yang dikasih Tuhan, maka kita bisa katakan tentang wanita ini adalah betul-betul sebuah cerita yang mengejutkan. Tentang apa? Masa lalunya. Karena Tuhan bilang engkau sudah punya 5 suami. Jelas ini bukan soal suami pertama meninggal, nikah lagi. Jelas tidak. Lalu nikah lagi. Tidak seperti itu. Jelas ini berbicara soal apa? Dosa yang hendak dicela oleh Tuhan Yesus. Dia punya 5 suami. Mungkin ya dia kawin lari karena hukum yang berlaku. Kemudian lari dari suami-suaminya untuk menikahi pria lain. Mungkin ia seorang yang tidak bertanggung jawab, najis, tidak setia, sehingga suami-suami yang menceraikan dia. Atau mungkin juga dengan cara yang bertentangan dengan hukum Taurat, ia menceraikan mereka. Bapak Ibu, kita bisa lihat sosok perempuan Samaria siapa. Perempuan Samaria ini seorang pendosa yang sudah ganti-ganti suami. Betul-betul rumah tangganya kacau, hancur, buruk hidupnya. Perempuan Samaria ini seorang pendosa yang tidak pernah menemukan kebahagiaan dalam hidup pernikahannya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu Bapak Ibu yang sudah mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Kita punya masalah apa? Kita punya latar belakang hidup seperti apa? Apakah mungkin kita juga ada yang seperti wanita ini yang begitu tidak pernah bahagia hidupnya? Berpindah dari satu dosa ke dosa yang lain. Kita hidup dalam kekacauan dosa. Kita tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Atau bahkan mungkin
yang lain kita punya latar belakang dosa yang begitu luar biasa. Apakah kita lalu berkata, saya memang tidak layak dipilih oleh Tuhan? Bapak Ibu, sekali lagi kita harus tahu, Tuhan tidak pernah memilih seseorang berdasarkan latar belakang hidupnya. Seperti juga Saulus misalnya. Ini seorang penganiaya jemaat. Di dalam Kisah Rasul 26 ayat 9 dan 11 dikatakan, Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. ya sudah lihat Saulus ini, waduh, bencinya luar biasa dengan kekristenan. Dan kebencian itu ditunjukkan dengan tindakannya seperti pengakuannya. Dia bilang, aku ini memperoleh kuasa seperti dikatakan dalam ayat 10. Dari imam-imam. Kalau perlu mereka itu semua dimasukkan penjara, dibunuh mati pun aku setuju. Bahkan beberapa ahli Alkitab mengatakan waktu Stefanus dirajam batu, Saulus inilah yang jadi saksi. Saulus inilah yang mengesahkan seolah-olah seperti itu. Dia berkata dalam ayat 11, dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka, memaksanya untuk menyangkal iman. Bahkan dengan marah dikatakan, ia mengejar mereka sampai ke kota-kota seperti halnya waktu dia bertobat, dia sedang ke Damsyik untuk melakukan itu. Saudara, pengakuan ini dikuatkan oleh Rasul Paulus sendiri dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dikatakan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ya, Paulus berkata, aku ini paling hina. Coba bayangkan. Rasul-rasul baik yang lain punya latar belakang yang baik. Tapi dia penganiaya jemaat. Dipilih Tuhan jadi rasul. Juga dalam Filipi 3 ayat 6 dia berkata, Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. aku penganiaya jemaat. Diulang lagi dengan bahasa yang beda dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus berkata, akulah orang yang paling berdosa. Saudara, kalau kita diminta untuk memilih, apakah kita akan pilih orang yang seperti ini? Ternyata Tuhan pilih. Kenapa Bapak Ibu? Sekali lagi, latar belakang hidup kita itu bukan kriteria. Tapi ini yang perlu kita tahu. Bagaimana kita, siapapun kita, serusak kayak apapun kita, sebobroknya kita, sejelek apapun, itu bukan masalah. Tapi kita bisa dipilih Tuhan dengan kondisi yang paling buruk sekalipun. Pada waktu kita dipanggil, kita benar-benar dibenarkan, itu ditujukan dengan pertobatan, perubahan, transformasi. Lalu, nah ini yang lebih penting lagi adalah, kalau Bapak Ibu berkata saya orang pilihan Tuhan,
maka jalan hidup kita adalah jalan yang terus hidup di dalam tujuan ilahi. Sampai kita mengalami yang namanya dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka seorang yang dipilih Tuhan harus mulai dengan apa? Dia mengalami panggilan pembenaran yang ditandai dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ini dialami oleh perempuan Samaria. Kita baca dalam Yohanes 4 ayat 25 sampai 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Saudara, perjumpaan wanita Samaria ini dengan Tuhan Yesus, Sang Mesias, telah merubah hidupnya. Dia tadinya wanita pendosa yang tidak pernah bahagia. Laki-laki 5 menjadi suaminya, yang sekarang tidak. Saya tidak tahu dia disebut apa oleh lingkungannya, oleh masyarakatnya, oleh kotanya. Tapi waktu dia ketemu dengan Yesus, dia mengalami sebuah titik balik. Perjumpaan wanita Samaria ini dengan Yesus membuat hidupnya berubah. Saudara, demikian halnya dengan Paulus. Kenapa Paulus yang begitu benci, penganiaya, dia menyebut dirinya paling berdosa, berubah, mengalami, dia respon panggilan, dibenarkan. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara, orang pilihan Tuhan harus mengalami titik awal, yaitu apa? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang merubah hidupnya. Seperti perempuan Samaria tadi, juga seperti hanya dengan Rasul Paulus. Waktu dia mengalami pengalaman penglihatan yang istimewa, hidupnya mulai berubah menjadi orang benar. Saudara yang dikasih Tuhan, saya seringkali dipanggil orang dengan cara yang berbeda. Saya kadang-kadang dipanggil, nama saya kan Sundoro Yahya. Tapi kadang-kadang karena orang itu tidak terlalu kenal, dia menyebut saya Yahya Sundoro. Saya kira pertimbangannya, saya pernah tanya, kenapa Bapak panggil saya Yahya Sundoro? Karena dia pikir Yahya itu kan nama Alkitab, nama lama dari Yohanes atau John. Dia pikir pasti ini nama baptis baru nama. Padahal Yahya itu nama ayah saya, jadi dipakai untuk yang terakhir. Jadi saya pakai nama Sundoro Yahya, adik saya semuanya, bahkan anak saya pun juga. Saya memang betul Bapak Ibu dilahirkan dari keluarga Kristen. Ayah ibu saya berterima kasih, mereka adalah orang-orang yang setia. Mereka punya pelayanan yang baik. Saya ingat ibu saya meskipun sudah tua waktu itu, masih melayani menjadi guru sekolah minggu di sebuah gereja kecil. Ayah saya juga terus menjadi pengurus. Bahkan pada waktu beliau mengalami stroke, tetap setia untuk melayani dalam kondisi yang terbatas. Tapi jujur Bapak Ibu, saya sendiri meskipun dilahirkan dari keluarga Kristen, saya sempat di dalam masa saya waktu remaja terutama, sempat saya merasakan keraguan tentang Allah, tentang kekristenan saya. Kenapa? Karena saya merasa sepertinya saya itu
ke gereja, oke, rajin ke gereja, sekolah minggu, atau mungkin lakukan ini. Tapi itu bersifat semacam rutin, tradisi. Saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang bagaimana seperti itu. Sampai satu kali waktu itu SMA, saya ikut karena zaman itu begitu banyak kegerakan kebangunan anak-anak sekolah tahun 78 sampai 80. Nah, di dalam satu KKR sekolah yang diadakan, ada satu orang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan waktu itu, pendeta almarhum Yerim Yarim. Dia berkhotbah. Nah, di tengah-tengah khotbah itu dia menantang, siapa yang mau terima Yesus pertama kali? Saya tidak tahu bagaimana, saya tergerak, lalu saya berdiri, maju ke depan, dan terima Yesus. Dan sejak itu Bapak Ibu, kalau saya ditanya, apakah benar ada perubahan? Ya, hidup saya berubah. Saya mengalami ada sukacita yang beda. 15 tahun kurang lebih saya menjadi orang Kristen. Sepertinya tidak menemukan apa artinya namanya sukacita, kegairahan. Tapi waktu saya mengalami perjumpaan karena saya menerima dia, hidup saya mengalami perubahan. Saudara dikasih Tuhan, kita harus mengalami. Oke lah kalau kita ke gereja diajak orang. Atau karena apa. Tapi kita harus sampai pada satu titik di mana kita harus betul-betul mengalami sendiri dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang pilihan, Tuhan akan dimuliakan. Makanya Yohanes 4 ayat 34 Tuhan berkata, Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, dibenarkan lalu dimuliakan. Nah, kemuliaan itu datang melalui apa? Melalui kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita baca tentang perempuan Samaria, setelah dia berjumpa dengan Yesus, dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Lalu kemudian dalam ayat 39 sampai 41. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Sudah lihat dari seorang pendosa perempuan yang tidak pernah bahagia dan mungkin sosok yang dilecehkan atau dianggap siapa dia. Tapi waktu dia berubah. Dalam ayat 28 dikatakan perempuan itu meninggalkan tempayannya. Lalu dia menyampaikan berita. Sehingga dikatakan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seorang yang dipilih Tuhan seperti hanya perempuan Samaria ini. Meskipun dia sudah punya 5 suami, latar belakang yang rusak, tidak baik. Tapi waktu dia ketemu dengan Yesus, Sang Mesias, Allah manusia sejati, hidupnya berubah, mengalami transformasi. Sehingga apa? Dia meninggalkan hal lama. Bahkan dikatakan perempuan itu meninggalkan tempayannya. Padahal itu kan pekerjaannya atau mungkin kebutuhannya. Ditinggalkan karena saking sukacitanya. Lalu apa? Menjadi saksi Kristus. Itu dibuktikan dengan apa? Banyak orang Samaria di kota itu menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu.
Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, kita pasti akan mengalami perubahan arah hidup. Mengalami perubahan karakter. Lalu kita mulai punya tujuan yang baru untuk hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Kalau kita baca juga Sakius waktu setelah berjumpa dengan Kristus, yang tadinya dari seorang yang tamak menjadi pemurah. Lukas pasal 19 katakan ayat 8 dan 10. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang dikasih Tuhan, Sakius yang tadinya begitu egois, tamak, hanya untuk diri kekayaannya. Tapi waktu dia ketemu dengan Yesus, hidupnya berubah. Hidupnya mulai untuk yang lain. Bahkan secara radikal dia berkata, setengah dari milikku aku bagikan kepada orang miskin. Lalu bahkan dikatakan, kalau ada yang kuperas, aku ganti 4 kali. Hidupnya yang tadinya menjadi tamak, menjadi pemurah, hidupnya jadi berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus juga tadinya dia seorang penganiaya, tapi jadi rasul. Dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, tadinya Saulus penganiaya, tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Dia menjadi rasul yang paling luar biasa. Bapak Ibu, saya sebenarnya tidak pernah ingin jadi pendeta. Karena saya tahu pendeta itu adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan kemampuan berkomunikasi, tampil di depan umum. Dan itu betul-betul tidak pernah saya pikirkan karena saya seorang yang introvert. Saya suka sekali dengan menyendiri. Kemudian waktu saya sekolah saya ingat kalau saya suruh maju kadang-kadang saya begitu gemetar. Bahkan kalau saya ditanya, apa Bapak cita-cita waktu sekolah? Saya ingin jadi ahli fisika. Yang nanti kalau kerja ketemu dengan banyak botol-botol, tidak ketemu dengan orang. Tapi kalau saya ditanya kenapa kok akhirnya jadi pendeta atau hamba Tuhan. Pada waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup saya berubah. Arah hidup saya berubah. Dan sejak itu hati saya hanya ingin melayani. Saya mulai terlibat dalam pelayanan di gereja, sekolah minggu, paduan suara. Kemudian kalau di gereja waktu itu di Seteran, karena penuh, tugas saya apa? Ya membantu mengatur kursi-kursi di belakang atau di samping. Sampai akhirnya saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menjadi contoh. Kalau kita baca dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, Tuhan Yesus adalah
pilihan Allah. Dia rela menjalankan visi dan tujuan ilahi. Walaupun dia harus menderita, mati di atas kayu salib. Tapi itulah yang membuat akhirnya dia dimuliakan. Sehingga dikatakan Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Billy Graham berkata, kita harus memakai suara kita, pelayanan kita, kemampuan kita untuk kita pekerjakan terutama bagi kemuliaan Tuhan. Ini tanda utama seorang pilihan Tuhan. Kita perlu lakukan sampai akhir sehingga pada saatnya kita dimuliakan. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, juga yang di rumah. Kita akan menyanyikan nyanyian Ku Mau Hidup Surut Kehendak Tuhan. Ku mau hidup, mau hidup surut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku dapat berikan. Ku mau cinta. Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup, ku mau hidup surut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta. Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau hidup. Ku mau hidup. Ya Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Supaya kami benar-benar adalah orang-orang pilihan. Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa lama kita menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, anggota sebuah gereja. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang lebih dari 50 tahun. Ada yang 25 tahun lebih. Atau mungkin 10 tahun, atau 5 tahun, atau mungkin 1 tahun, atau bahkan yang baru. Yang menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab supaya perjalanan kekristenan kita menjadi tidak sia-sia adalah, apakah kita adalah orang pilihan Tuhan? Kalau kita orang pilihan Tuhan, bukan karena latar belakang kita berkata, saya baik Pak, gak pernah berdosa. Bukan itu. Kita sudah belajar siapapun kita, Tuhan bisa pilih kita. Justru yang perlu kita coba cek
sebagai orang pilihan Tuhan adalah bahwa tanda orang pilihan Tuhan setelah dibenarkan dia akan berjalan untuk sampai kepada kemuliaan. Artinya kita ada hidup di dalam tujuan Tuhan. Kita berkarya di dalam rencananya. Seperti perempuan Samaria, seorang pendosa, tapi setelah ketemu Yesus, dia dipakai untuk bisa menyelamatkan seluruh kota Samaria. Seperti Sakius yang tadinya begitu egois, menekan rakyat, merampas duit, tapi sekarang melalui hartanya, dia begitu banyak memberkati. Seperti Paulus yang tadinya Saulus, penganiaya jemaat, benci dengan orang Kristen, tapi hidupnya dirubah menjadi seorang rasul yang luar biasa. Biar setiap kita benar-benar orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami diberkati melalui pelajaran firman-Mu sore malam hari ini. Dan kami terus ada dalam jalur sebagai orang pilihan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Jemaat-Mu yang sudah belajar mendengar kebenaran firman-Mu. Dan sekarang kita mau angkat tangan untuk menerima berkat-Nya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan sudah datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.